Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin? Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat dari presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu tanpa satupun pembuktian terbuka yang
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya mulai dari komentar yang pertama. Seluruh masyarakat, rakyat seluruh Indonesia yang berhati jernih pasti mendukung Bapak Hotman. Bebas, Bapak Hotman pembela-pembela kebohongan, apa tidak takut ya menutupi rapat-rapat kebohongan? Dengan pedenya takutnya nanti kalau manusia sudah tidak bisa mengatasi, kalau alam yang marah terus dilewatkan bencana-bencana, bagaimana semoga cepat disadarkan buat pembela-pembela kebohongan. Selanjutnya, Hotman jangan sampai kendor melihat warna merah yang bertumpuk karena sudah banyak yang mabuk melihat senjata merah. Kemudian, para penegak hukum jahat penyebab negeri hancur, tegakkan hukum jika benar-benar cinta NKRI. Udah tunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan biar diuji. Yang berwenang kalau tidak berarti emang ada konspirasi untuk menghancurkan negeri Indonesia. Kok ijazah palsu bisa segitu mulusnya dipakai konstan dari mengkhianati rakyat Indonesia di mana-mana. Hukum diubah jadi alat kekuasaan rakyat yang kritis jadi musuh. Semua institusi lembaga hukum seperti Bawaslu, semua kompak menjadi boneka oligarki. Juga negara Cina diambang kehancuran karena lembaga trias politika, elit politik semua. Itulah semua yang jadi pengkhianat bangsa untuk memperkaya rakyat dan menghancurkan negeri Indonesia. Kemudian, ternyata Bang Hotman benar-benar pengacara hebat, jujur, dan berani. Bravo Bang Hotman, terima kasih sudah kritik pemerintahan Prabowo. Maju terus Bang Hotman, suarakan keresahan rakyat. Bang Hotman ini yang rakyat tunggu dari Abang. Keren untuk Bang Hotman, keren untuk bela rakyat kecil, mantap. Dan kirim salam sehat. Usut tuntas Pak Hotman, kami di belakangmu. Kami kawal kejaksaan KPK karena takut tidak serius atau masih banyak lingkaran Jokowi. Seterusnya, dari Nurhayati Manurung mengatakan, Pak Hotman tolong diusulkan sampai tuntas juga anak-anaknya periksa semua, hancur negara ini, rakyat ditindas sampai pendeta juga dihancurkan. Bongkar terus Bang Hotman, mantap, sehingga sehat selalu dan diberi umur panjang. Kemudian dari Sutarman mengatakan, usut tuntas negara, jangan takut dengan mantan orang nomor 1, hukum harus tegas, jangan karena uang kasus hilang begitu saja. Mari kita dukung abangku Bang Hotman Jokowi agar bisa dilibas dan dimiskinkan termasuk semua keluarganya. Kemudian adili Jokowi ijazah palsu, masukkan Gibran tak lulus SMA dan Fufafa waspada termul PKI. Seterusnya, jika penegak hukum tidak berani mengadili, maka rakyat harus turun tangan beramai-ramai, ayo dukung Bang Hotman Paris. Seterusnya, saya sangat mendukung Bang Hotman. Tolong Hotman untuk diusut kekayaan mantan presiden ke-7 beserta anak-anaknya. Kemudian mengalir kemana dana itu kalau ingin menutup kepalsuan, apakah penegak hukum? Mantap sekali. Advokat papan atas hidup Hotman Paris. Teman-teman, seterusnya dari Kusiat mengatakan, Bang Hotman, keluarga Jokowi harus dinapakan, harus mengembalikan harta itu uang rakyat. Kemudian, sekalipun saya orang bodoh, terungkapnya ijazah tersebut nantinya banyak manusia rakus dan serakah yang terseret itu yang membuat kasus ijazah berkarat. Kemudian, orang tidak mau membiarkan penipuan maling yang korupsi selama memimpin negara Republik Indonesia juga kena sanksi hukuman. Ini baru pengarah idealis, mantap, enggak yang lain-lain, pura-pura enggak tahu. Kemudian, bila asli UGM seharusnya bangga dan cepat tunjukkan enggak bulat ruwet kayak sekarang bayar termul pengacara polisi yang suka uang. Haram Pratikno Kapolri Menteri KPU Rektor UGM LBP pengkhianat reformasi 98 jalankan KKN sekarang rakyat gugat sekarang nggak pakai lama miskinkan Jokowi sekeluarganya. Kemudian
dari Nurhayanto mengatakan, bongkarlah hingga ke akar-akarnya kenapa segala kebohongan, kelicikan dibela ditutupi, orang pintar hingga benar tidak takut kepada Tuhan. Seterusnya, dari Nadia mengatakan kenapa Joko Widodo nggak mau ditunjukkan ijazahnya, karena foto yang ada di ijazahnya itu foto orang lain, walaupun ada ijazah asli yang dipegangnya sekarang ini, tapi itu punyanya Heri Mulyono yang sudah ditukar fotonya. Nah, teman-teman, kemudian harus bersihkan semua ternak peninggalan Jokowi dan masukkan Gibran baru rakyat terpercaya Pak Prabowo. Puji Tuhan diberkati Pak Hotman, sehat selalu demi bangsa dan negara. Seterusnya, memang sudah saatnya ijazah diselesaikan, kalau tidak negara dan rakyat jadi susah. Demi keadilan Bapak Hotman harus turun gunung demi bangsa, negara dan rakyat. Seterusnya, maju terus Bang Hotman Paris, wong cilik selalu menanti dan mendoakan usahamu. Dari Ainu mengatakan lidah tak bertulang sehingga kebenaran jadi omong kosong. Terusukan pemeriksaan kekayaan Jokowi. Usut sampai tuntas keluarganya Pak Jokowi supaya rakyat Indonesia puas. Lanjutkan dan ayo dukung Pak Hotman Paris sampai tuntas, jangan tergoda. Kemudian teman-teman dari Perwadi mengatakan tidak punya malu, sedikit ijazah Jokowi sejak periode kedua sampai 2 tahun pensiun tidak selesai-selesai. Ahli apa namanya di Indonesia memang ahli menghabiskan uang. Kemudian dari Miasa mengatakan berapa banyak penegak hukum di Indonesia ini hanya menyelesaikan satu kasus ijazah Jokowi, tidak mampu saking gobloknya. Maju terus Pak Hotman, semoga cepat mendapat tanggapan Pak Presiden dan rakyat tetap mendukung. Prabowo diacak-acak hukumannya. Mantap Bang Hotman Paris, Utapea jangan omong, mudah-mudahan benar Jek Solo dan takap proses hukum. Seterusnya dari Pak Sow mengatakan Megawati harus ikut bertanggung jawab dengan rusaknya tatanan negara yang dilakukan oleh Jokowi karena Jokowi ternak dari PDIP, ingat itu. Seterusnya, maju terus Bang Hotman, tegakkan keadilan dan kejujuran demi 280 juta rakyat Indonesia, tidak demi yang lain. Ini harus didukung oleh semua aparat sipil, ABRI dan penegak hukum lain. Masa rakyat Indonesia kalah dengan Jokowi dan Gibran? Ini aneh, awas pengalihan isu, masukkan Gibran hanya komen saja. Kemudian Pak Prabowo jangan mau direndahkan Jokowi, harus tegas untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Seterusnya teman-teman dari Pak Rebat mengatakan gak akan selesai masalah ijazah Jokowi kalau yang jadi presidennya Prabowo. Ayo Bang Hotman buktikan kalau Anda emang hebat. Selanjutnya Bang Hotman tegakkan keadilan di negeri ini supaya aman dan tentram, sejuk, nyaman, sejahtera, adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari netizen yang telah saya bacakan. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.